Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar matematika dengan materi perkalian pecahan. Nah, pada materi perkalian pecahan hari ini kita akan mempelajari dua hal. Yang pertama, perkalian dua pecahan biasa, dan yang kedua, perkalian pecahan biasa dengan bilangan asli. Pertama, kita akan membahas terlebih dahulu contoh perkalian dua pecahan biasa. Contoh yang pertama ada 2/5 dikali 3/2. Dalam perkalian pecahan, caranya sangat sederhana. Kita tinggal mengalihkan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Pertama, kita akan kalikan terlebih dahulu pembilang 2 dengan pembilang 3. Kita kalikan 2 dikali 3. Selanjutnya kita akan mengalihkan penyebut, yaitu 5 dikali 2. Sekarang tinggal kita kalikan 2 dikali 3 hasilnya 6. Dan 5 dikali 2 hasilnya 10. Jadi 2/5 dikali 3/2 hasilnya 6/10. Contoh yang kedua ada 1/3 dikali 4/3. Di sini kita akan kalikan juga pembilangnya terlebih dahulu. 1 dikali 4. Selanjutnya kita lihat di sini, walaupun penyebutnya sama-sama 3, dalam perkalian pecahan, penyebut tersebut tetap harus kita kalikan. Maka 3 dikalikan dengan 3. Tinggal kita kalikan, 1 dikali 4 adalah hasilnya 4, dan 3 dikali 3 adalah hasilnya 9. Jadi hasil dari 1/3 dikali 4/3 adalah 4/9. Nah, dari dua contoh ini, hasilnya masih kita bisa sederhanakan dengan cara menggunakan FPB. Kenapa menggunakan FPB? Karena pembilang dan penyebutnya itu lebih besar pembilangnya daripada penyebut. Maka kita akan gunakan FPB. Nah, FPB dari 6 dan 10. FPB dari 6 dan 10. 6 dan 10 kita bagi 2 terlebih dahulu. Ingat, bilangan prima yang paling pertama adalah 2. Jadi 6 dan 10 kita bagi 2 terlebih dahulu. Nah, 6 dibagi 2 itu kita dapatkan hasilnya 3. Dan 10 dibagi 2 kita dapatkan hasilnya 5. Maka kita sudah dapatkan FPB dari 6 dan 10. Kenapa demikian? Karena 3 dan 5 tidak bisa kita bagi lagi menggunakan bilangan prima yang sama. Jadi, penyederhanaan dari 6/10 adalah 3/5. Nah, untuk 4/9 apakah masih bisa kita sederhanakan? Kita coba terlebih dahulu FPB dari 4 dan 9. Kita coba bagi dengan 2. Nah, jika kita bagi dengan 2, 4 bisa dibagi 2. 9 tidak bisa kita bagi 2, maka itu tidak bisa dibagi. Kita ganti dulu bilangan primanya dengan 3. Nah, jika kita ganti dengan 3, 4 tidak bisa dibagi 3, tapi 9 bisa dibagi dengan 3. Walaupun demikian, itu tetap tidak bisa kita bagi. Nah, begitu juga dengan 5 dan seterusnya, itu 4 dan 9 tidak bisa dibagi. Maka 4 dan 9 atau 4/9 merupakan hasil yang paling sederhana dari 1/3 dikali 4/3. Selanjutnya kita akan ke contoh perkalian pecahan biasa dengan bilangan asli. Contoh yang pertama ada 5 dikali 2/7. 5 merupakan bilangan asli, 2/7 merupakan pecahan biasa. Jika ada perkalian bilangan asli dengan pecahan biasa, itu tinggal kita kalikan bilangan aslinya dengan pembilang. Maka dari contoh soal ini kita lihat bilangan asli tinggal kita kalikan dengan pembilang, yaitu 5 dikali 2. Bagaimana dengan penyebutnya? Penyebutnya kita tetapkan. Karena bilangan asli sudah dikalikan dengan pembilang, maka penyebutnya tetap. Nah, 5 dikali 2 itu 10 dan penyebutnya tetap. Jadi hasil dari 5 dikali 2/7 adalah 10/7. Contoh yang kedua ada 4/9 dikali 3. Cara yang digunakan itu sama. 4/9 merupakan pecahan biasa, 3 merupakan bilangan asli. Caranya sama.
Pembilang kita kalikan dengan bilangan asli, yaitu 4 dikali dengan 3. Kita tuliskan 4 dikali 3. Bagaimana dengan penyebutnya? Penyebutnya tetap 9 karena 9 tidak ada yang dikalikan. Kita tinggal tentukan hasilnya. Ada 4 dikali 3 adalah 12 dan 9-nya tetap. Jadi hasil dari 4/9 dikali 3 adalah 12/9. Nah, kedua hasil dari contoh ini bisa kita sederhanakan dengan cara apa? Dengan cara membagi pembilang dengan penyebut. Kenapa demikian? Karena pembilang itu lebih besar dari penyebut. Apabila pembilangnya lebih besar dari penyebut, maka kita akan sederhanakan dengan cara pembilang dibagi penyebut, yaitu 10 dibagi 7. 10 dibagi 7 kita dapatkan hasilnya 1. 1 dikali 7 itu 7, lalu kita kurangi 10 dikurang 7 hasilnya 3. Maka kita bisa dapatkan pecahan campurannya. Ingat, untuk mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran, hasil bagi itu menjadi bilangan, sisa pembagi itu menjadi pembilang, lalu penyebutnya tetap. Jadi anak-anak lihat, dari 10 dibagi 7 hasil baginya adalah 1, maka dia menjadi bilangan yang di depan. Sisa pembagiannya itu ada 3, maka 3 tersebut akan menjadi pembilang dan penyebutnya tetap. Maka hasil paling sederhana dari 5 dikali 2/7 adalah 1/3/7. Selanjutnya untuk contoh soal yang kedua ada 12/9. Kita bagi terlebih dahulu. 12 dibagi 9. 12 dibagi 9 kita dapatkan hasilnya 1. 1 dikali 9 adalah 9, lalu 12 dikurang 9 hasilnya 3. Maka kita sudah dapatkan hasil baginya adalah 1 yang akan menjadi bilangan, lalu sisa pembaginya adalah 3 yang akan menjadi pembilang, dan penyebutnya tetap 9. Nah, untuk contoh soal yang kedua ini, penyederhanaannya tidak hanya sampai di sini. Mengapa demikian? Karena 3 dan 9 masih bisa kita sederhanakan. Caranya bagaimana? Menggunakan FPB. Nah, yang kita ubah atau yang kita akan sederhanakan hanya 3/9-nya saja. Untuk 1 atau bilangannya itu tetap, maka kita akan tetap tuliskan terlebih dahulu. Sekarang kita akan mencari FPB dari 3 dan 9. Nah, FPB dari 3 dan 9. 3 dan 9 sama-sama tidak bisa dibagi dengan 2. Maka kita gunakan bilangan prima selanjutnya, yaitu 3. 3 dibagi 3 hasilnya 1 dan 9 dibagi 3 hasilnya 3. Maka FPB dari 3 dan 9 adalah 1 dan 3. Jadi pecahan sederhana dari 3/9 adalah 1/3. Maka hasil yang paling sederhana dari 4/9 dikali 3 yaitu 1/3. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini. Kita akan ketemu lagi di pembelajaran selanjutnya.